paling menakjubkan yang pernah kami dengar di zaman sekarang ya kisah bakti yang luar biasa. Kisah mungkin kita sudah dengarkan semua ya, dan sudah saksikan di internet ya. Kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Said Al-Atiq ya. Ya pernah dengar ya, atau pernah dengar ceramahnya Syekh Said Al-Atiq. Ya, beliau menceritakan ada seorang laki-laki berumur kurang lebih 30 tahun di Saudi. Ya. Dia ini memiliki seorang ibu. Ya. Yang ibunya ini adalah ibu yang sudah ditakdirkan menjadi gila. Ya, gila. Ya. Tidak normal lagi. Tapi sang anak yang bernama Muhammad ini tetap membersamai ibunya. Dia yang merawat ibunya tersebut. Suatu ketika dia datang ke sebuah rumah sakit, dia bawa ibunya pergi cek gula darah atau tekanan. Ya, maka dia mendatangi sebuah rumah sakit. Kemudian ketika dia memasuki rumah sakit, ya seperti biasanya dia memeluk ibunya agar ibunya tidak lari. Ya, lalu ibunya mencakar-cakar mukanya, kemudian melepaskan jilbabnya, kemudian meludahi anaknya itu. Iya, karena sudah tidak waras, ya, sudah gila ibunya ini. Iya. Lalu ketika tiba gilirannya masuk ke dokter, iya, ibunya mengatakan, "Atini batotis," ya, berikan aku kentang. Ya, dia mencari makanan-makanan atau hal-hal yang ya tidak bisa mungkin dilakukan oleh anak pada saat itu. Hal-hal yang aneh-aneh semua dia kerjakan. Iya. Maka anaknya berusaha mencarikan sampai dapat. Iya. Lalu ketika anaknya sudah berhadapan dengan dokter bertanya, "Siapa ini?" Dia mengatakan, "Ibuku." Iya. Lalu dokter ini mengatakan, "Kenapa dia?" Iya. Dia mengatakan, "Ya, dia sudah begini, Dok, sudah tidak waras orangnya ya sejak dulu, dan saya datang ke sini untuk memeriksa atau mengecek gula darahnya dan tekanannya." Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu dokter bertanya, "Lalu bagaimana dia melahirkan? Dia melahirkanmu kalau dalam keadaan gila?" Sang anak mengatakan, "Ya, saya ketika dia ditakdirkan menikah dengan bapakku di tahun pertama, ya dia hamil, dan kemudian setelah itu melahirkanku. Setelah aku lahir, bapakku langsung menceraikannya." Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari yang berbahagia ini di awal bulan Dzulqa'dah. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk bulan yang baru, bulan Dzulqa'dah, dan salah satu
atau bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu dari bulan-bulan yang haram. Ya, maksudnya bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan, dan begitu pun dengan dosa yang dikerjakan juga dilipat gandakan. Iya. Maka kata Nabi SAW, 3 bulan haram itu secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Satu yang terpisah yaitu bulan Rajab, ya, bulan Rajab. Jadi kita ke depan ini 3 bulan berturut-turut ini kita berada pada bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di dalamnya. Iya. Karena sebagaimana pahala atau sebagaimana amal kebaikan dilipat gandakan, begitupun dosa dilipat gandakan juga ketika melakukan kesalahan di bulan yang dimuliakan ini. Iya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang mengajarkan kepada kita Islam dan Al-Qur'an yang menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Mohon maaf lagi atas keterlambatan ini. Ya, kami sebenarnya tadi tiba azan, ya, atau setelah azan lewat sini, tapi qadarullah terus sampai di sana. Iya, terus sampai di sana ada masjid besar, sekira itu, ya. Tadi sempat belok kiri, ternyata pas belok tadi ke sini tidak lihat, ya, tidak lihat ini masjid, jadi terus ke sana. Iya. Peta yang dibuka tadi memang berhenti, sudah berhenti tadi. Ya, makanya kami tutup HP-nya karena sudah sampai, tapi tidak lihat masjid, jadi terus sampai di sana. Ya, jadi mohon maaf ini atas keterlambatan. Ya, namun la ba'sa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan, ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Falah, ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada ikhwas SAF, ya, Masya Allah, yang terus semangat mengadakan kajian menjadi perantara kebaikan ini. Dan juga terima kasih kami kepada panitia Masjid Al-Falah yang memberikan kesempatan untuk bersilaturahim sekaligus mengisi kajian kita pada malam hari ini. Memang malam ini ada kajian di masjid kita ini? Ada di malam ini? Oh iya, Masya Allah. Jadi tema yang diberikan panitia untuk kita bahas, ya, tema yang subhanallah, tema yang sangat besar, ya, tema yang agung, ya, tema yang selalu harus kita saling mengingatkan di dalamnya, ya. Bahkan kami pribadi sebagai pembicara, ya, masih sangat butuh nasihat ini, ya, karena perlu terus untuk kita diingatkan, ya, masalah birrul walidain, ya, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Iya. Pertama, jemaah sekalian, kita mesti ketahui bahwasanya, ya, ketika syariat Islam ini datang, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya mengajak manusia untuk tidak menyembah kecuali kepada selainnya. Ya, tidak menyembah kecuali kepada selainnya, ya. Dan ini merupakan landasan pokok dari agama kita, at-tauhid. Ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik di dalam Al-Qur'an ketika ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Allah selalu gandengkan antara perintah tauhid dengan perintah yang satu ini. Iya. Sebagaimana kita selalu dapati, ya, sebagaimana selalu kita dapati perintah salat bergandengan dengan perintah zakat. Ya, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, bergandengannya antara perintah salat dan perintah zakat karena perintah salat perintah yang paling besar, yang paling mulia, yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Iya. Adapun perintah zakat, perintah yang paling mulia
yang menghubungkan seseorang dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau dua ini sudah bagus, mendirikan salat, menunaikan zakat, ditambah lagi rukun Islam yang lain, maka insya Allah ya, itu sudah jaminan keselamatan untuk kita biidznillah ta'ala, ya, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala di sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, subhanallah, ya, di sebagian ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya tentang hak seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya janganlah ia menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat tersebut secara berentetan, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah birrul walidain bergandengan dengan perintah tauhid. Ya, subhanallah. Ya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridal walidain, ya, ridha Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Iya. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan marahnya Allah tergantung pada, atau murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Iya. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana kecintaan Allah kepada kita, lihat bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua. Iya. Kalau kita mau melihat sampai sedekat di mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat sedekat mana kita kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat keduanya bergandengan dengan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Iya. Iya. Maka kita akan bacakan ayat-ayatnya sebagai pengantar dari kajian kita pada malam hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama dalam surah, ya, di sini dalam surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, ya, agar jangan engkau menyembah kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibar, jika salah seorang di antara keduanya telah masuk pada usia tua, usia lanjut, iya, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan perkataan kepada keduanya. Iya. Kata sebagian ulama kita mengomentari ayat ini perkataan yang paling rendah dalam uslub dan metode bahasa Arab. Uffin. Iya. Kata sebagian ulama, andaikan ada kata-kata yang lebih rendah daripada kata-kata uff atau kalau dalam bahasa kita, maka Allah akan menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Iya. Tapi ini yang paling dianggap rendah dalam pandangan syariat kita atau pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, janganlah kalian mengatakan perkataan kepada keduanya. Iya. Dan di sini ada juga catatan, ketika Allah mengatakan imma yablughanna indaka, ketika keduanya berada di sisimu. Iya. Berarti ya, hendaknya kita sebagai seorang anak, ketika orang tua itu meminta untuk dia ingin tinggal bersama dengan kita, ya, maka hendaknya itu merupakan salah satu kesempatan untuk meraih pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, maka Allah mengatakan ketika di sisimu,
Ya, berarti seorang anak harusnya lebih dekat kepada kedua orang tuanya di masa-masa lanjutnya, masa-masa tuanya. Karena di sini paling ditekankan. Kalau orang tua masih muda, masih kuat, ya paling kalau kita mau bantu dia mengatakan tidak usah Mina, ya bisa ji bapak, misalnya bisa ji mama. Ya. Tapi ketika dia sudah usia tua, dan disitulah sangat dibutuhkan, sangat ditekankan perhatian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan disinilah ujian juga bagi seorang anak ketika orang tua itu sudah tua. Banyak hal-hal yang membuat seorang anak itu tidak sabar ya dengan kedua orang tuanya. Ya mungkin karena orang tuanya sudah kembali lagi seperti masa kanak-kanak. Ya. Ya, apalagi kalau keduanya sudah pikun. Tapi disitulah tempat jihad kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk berjihad, maka Nabi bertanya, ya apakah kedua orang tua masih hidup atau ibu masih hidup? Maka orang yang mengatakan na'am ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya fafihima fajahid, kepada keduanya lah engkau berjihad. Ya. Karena memang mengurus kedua orang tua ketika masa tuanya itu, disitulah hal yang paling berat bagi seorang anak. Namun disitulah ya pintu surga yang paling lebar terbuka untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka diantara bentuk durhaka yang paling besar, ya, menurut sebagian ulama kita adalah ketika seorang anak membuang atau menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Itu diantara bentuk kedurhakaan yang paling besar. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan di akhir-akhir masa tuanya hendaknya seorang anak memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Ya, apa saja yang dia butuhkan dia berikan kepada kedua orang tuanya, perhatian, harta. Ya, kemudian bantuan kepada kedua orang tuanya. Namun dia membuang orang tuanya, ya, atau ya, tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Maka ini hal yang ya, paling ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Maka Allah fafihi matujahid. Ya. Memang berat. Ya, apalagi ketika ada orang tua yang sudah pikun kesian, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kadang dia kadang dia kencingi dirinya misalnya, ya, atau kadang kitalah anak yang harus mencebok ya kedua orang tua tersebut. Namun ingatlah ketika kita meletakkan tangan kita di untuk menceboknya, ingatlah bahwasanya dialah juga yang menaruh tangannya ketika kita masih kecil untuk mencebok kita. Jangan dimulakan Allah. Ya. Maka di sini sangat ditekankan. Ya. Terlebih lagi yang namanya hak seorang ibu. Ya. Yang dimana ketika Nabi SAW datang kepada seorang laki-laki yang mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Ya, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, hadis yang sangat terkenal, Man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling aku berikan perhatian penuh dengan kebaikan kepadanya? Ya. Maka dia mengatakan, ummuka, ibumu. Ya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Nabi kembali mengulang, ibumu. Ya. Lalu diulang lagi, siapa lagi Rasulullah? Nabi mengulang lagi, ibumu. Lalu dia mengatakan, siapa lagi Rasulullah? Lalu baru Rasulullah mengatakan, abuk, ayahmu. Iya. Iya. Jadi hak yang paling terbesar, ya, di antara hak kedua orang tua adalah hak ibu di atas hak ayah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu ayat yang pertama. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan hal tersebut. Wala taqul lahum uff. Wala tanharhum, dan janganlah kalian membentaknya, berkata-kata kasar kepadanya. Sebentar kita akan sebutkan gambaran salafus saleh dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, sebisa menjadi contoh untuk kita semua. Iya. Janganlah kalian membentak keduanya, meninggikan suara kepadanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan hendaknya kalian mengatakan perkataan-perkataan yang karim, perkataan yang mulia kepada keduanya. Lalu Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ya. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya.
Janahadzulli maksudnya, ya, janahadzulli dalam bahasa Arab artinya seperti seekor burung yang meletakkan kedua sayapnya karena ingin karena merendah dan untuk mungkin melindungi anak-anaknya, seperti itu. Ya. Waqfid lahum janahadzulli minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang dan katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada, ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka keduanya telah merahmatiku sejak aku kecil. Ya, subhanallah. Ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budu dalam surah Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu. An-Nisa ayat 36. Ayat yang ketiga Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, maka katakanlah marilah aku bacakan kepadamu apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas dirimu, ya, di mana Allah mengatakan janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Ya. Lalu kemudian ayat yang yang menggambarkan gambaran hamba soleh wali Allah bernama Luqmanul Hakim. Luqman, ya, di mana dia ini adalah seorang hamba Allah atau wali Allah yang soleh yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, satu surah yang namanya surah Luqman. Ya, di antara kelebihan dan diangkatnya nama Luqman ini sampai ada di dalam Al-Quran, ya, di antara hikmahnya Allah Ta'ala alam karena dia memiliki hikmah, nasihat-nasihat atau sesuatu yang untayan-untayan nasihat yang dia keluarkan kepada anak-anaknya yang betul-betul menggabungkan dan mengumpulkan semua jenis macam kebaikan. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya, dia mengatakan wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran dan nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu Allah mengatakan, atau Luqman mengatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Perhatikan kalimat ini. Wa fisaluhu wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Subhanallah. Ya. Allah cuma tidak bilang karena ibunya telah mengandungnya, tapi Allah ingatkan bagaimana besarnya hak seorang ibu dan besarnya pengorbanan dan penderitaan kepada seorang anak. Ketika Allah mengatakan dia telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, maka perhatikan itu wahai para anak. Ya. Bagaimana orang tua kalian, bagaimana ibu kalian, ya, terkhusus kepada ibu kalian yang telah mengandung kalian selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah engkau lahir, dia tidak meninggalkanmu begitu saja, tapi dia menyusuimu selama 2 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bahkan, iya, di ayat yang sama kalau tidak salah, Allah mengatakan atau Luqman mengatakan kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika keduanya memerintahkanmu untuk berbuat kesyirikan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan dosa yang tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam perbuatan dosa tentunya,
Maka Allah mengatakan fala tuti'huma, janganlah kalian menaati keduanya. Tapi apakah sampai situ nasihat Allah Subhanahu wa taala? Belum. Ya. Karena kapan ayatnya cuma sampai di situ, fala tuti'huma, jangan taati keduanya? Boleh jadi kalau ada seorang anak melihat orang tuanya berbuat syirik atau berbuat dosa, anak ini memahami ini jangan taati keduanya, boleh jadi anak ini berlaku kasar dan tidak peduli lagi kepada kedua orang tuanya. Ya. Apa pekerjaan ahlu neraka semua dia kerja. Ya. Maka dia pun mengatakan, mengambil dalil bahwasanya Allah mengatakan jangan taati kepada keduanya, maka dia pun pergi dari kedua orang tuanya. Maka lanjutan ayatnya mengatakan, setelah Allah mengatakan jangan taati keduanya, Allah melanjutkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap bersamai mereka dalam kebaikan selama mereka di dunia. Subhanallah. Iya. Padahal ini sudah dalam berbuat syirik. Iya, berbuat syirik, orang tuanya sudah kafir. Iya. Lah Allah melarang jangan taati keduanya, tapi ingat tetap bersamai keduanya dalam kebaikan. Iya. Lalu ulama kita mengatakan kalau ini perintah larangan jangan menaati kedua orang tua dalam perbuatan syirik dan orang tuanya dalam keadaan kafir, lalu bagaimana lagi dengan orang tua yang muslim? Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka sungguh ini lebih besar lagi. Iya. Lebih besar lagi penekanannya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Iya. Ya, makanya ya, teringat nasihat dari Ustadz kita Ustadz Zaitun hafizahullah, beliau mengatakan tidak ada orang yang paling istimewa di dunia ini kecuali kedua orang tua kita. Orang yang paling istimewa. Iya. Ya, karena mereka lah orang-orang yang telah Allah gandengkan hak tauhid, menyembah kepada Allah dengan hak untuk berbuat baik kepada keduanya. Subhanallah. Iya. Maka jika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, perhatikan bagaimana kita mengurus kedua orang tua kita. Iya. Bahkan kita sudah pernah mendengarkan kan kisah ya, seorang anak-anak seorang yang bersaudara, anak laki-laki kalau tidak salah yang bersaudara di Saudi, yang memperebutkan siapa yang harus merawat ibunya. Sampai-sampai masalah ini dibawa ke pengadilan karena keduanya berdebat, saya yang ambil ibu. Ini kakak yang mengatakan saya yang harus ambil, maka dibawa urusannya ke pengadilan. Ya, gara-gara apa? Berebut. Keduanya masing-masing ingin merebut, mengambil kedua orang tua untuk diurus. Ya. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan kita di sebagian kita masyarakat kita yang mereka saling melempar, kita ambil mama, tidak bisa di rumah. Iya. Maka subhanallah. Padahal disitulah penekanan yang paling utama dalam berbuat baik kepada kedua orang tua di masa-masa tuanya, jemaah sekalian. Ya anggaplah memang, ya lain lagi memang ceritanya jika memang orang tua kita mengatakan tidak usah mina, kita ajar, bu, pak tinggal makin di rumah. Tapi orang tua memang tidak usah mina. Ya, mama masih mau tinggal di rumah. Ya, banyak kenangan misalnya sama bapak di sini. Itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau orang tua sendiri yang menolak karena ada memang kesian orang tua yang merasa berat tinggal dengan anaknya. Jadi tidak mau merepotkan anaknya. Iya. Maka ini lain lagi ceritanya. Tapi tentunya penekanan untuk berbuat baik kepada keduanya, mengurus urusan keduanya, memberikan selalu bantuan kepada keduanya sangat ditekankan dalam Islam. Jemaah ini dimuliakan Allah. Iya. Itu ayat yang ketiga ya atau keempat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi karena baktinya kepada orang tuanya. Allah sebutkan itu. Sebagian Allah sebutkan kisah nabi di dalam Al-Qur'an karena apa? Pujian Allah kepadanya karena baktinya kepada orang tuanya. Ini nabi. Ya, Allah mengatakan tentang Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya yang diangkat namanya di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Di antara ciri Nabi Yahya, wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nabi Yahya alaihi salam. Ya, kemudian dalam hak Nabi Isa Allah mengatakan ketika Nabi Isa masih dalam gendongan ibunya, Allah dengan izin Allah bisa membuat dia berbicara. Maka apa kata Allah tentang Nabi Isa? Allah mengabadikan kisahnya. Nabi Isa dibuat berbicara oleh Allah. Lalu Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah
dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan di antara rahasia Nabi Isa diberkahi di tempat manapun dia berada, ya, artinya diberkahi, keberadaannya selalu membawa manfaat di tengah-tengah umat. Ya, keberadaannya dimanapun dia berada selalu membawa manfaat di tengah-tengah umat. Dan di antara ciri Nabi Isa yang Allah puji di dalam surah Maryam di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya. Maka ulama kita mengambil faedah dari ayat yang mulai ini, perkataan Nabi Isa ini, bahwasanya jika kita merasakan misalnya, ya, ada semacam rasa gelisah, ya, rezeki sempit, atau hidup kita lagi pokoknya banyak masalah, maka periksa hubungan kita kepada kedua orang tua. Ya. Boleh jadi ada sesuatu yang kita perbuat dengan kedua orang tua kita yang membuat keduanya sakit hati misalnya, atau tidak ridho kepada kita, maka iya, cepat-cepat kita datangi mereka dan meminta keridhoannya dan kembali mengurusi urusannya. Iya. Karena Allah mengatakan pada hak Nabi Isa, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dia tidak menjadikanku sombong lagi celaka. Berarti sumber dari selamatnya kita dari kecelakaan atau celaka itu adalah dengan berbakti kepada orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Maka kita akan sebutkan, ya, bagaimana para salaf dalam bakti mereka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama kita mulai dari siapa? Iya. Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Iya. Kita tahu kan kisah Uwais Al-Qarni, dia ini seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam. Itu pengertian dari tabi'in. Adapun sahabat, generasi yang hidup di zaman Rasulullah, yang sempat melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan mati di atas Islam. Itu harus kita bedakan antara pengertian sahabat dengan pengertian tabi'in. Kalau tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat, ya, mungkin hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi, tidak sempat melihat wajahnya Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi dan mati di atas Islam. Itulah tabi'in. Ya. Maka Uwais Al-Qarni ini termasuk di antara, ya, golongan tabi'in karena tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal dia sempat hidup di zaman Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup. Ya, lalu kecintaannya kepada Rasulullah sebagaimana sahabat yang lain membuat ia ingin sekali berhijrah ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi karena dia punya seorang ibu yang dia rawat, yang mungkin ibunya merasa berat jika dia ditinggalkan oleh anaknya, maka dia tidak jadi berangkat menemui Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi Rasulullah diberikan oleh Allah wahyu atau ilham, ya, belum sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tidak sempat melihat wajahnya Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi pernah berpesan kepada Umar, iya, kalau bahasa kita, ada itu seorang hamba dari negeri Yaman, ya, yang dimana dia dulu berpenyakit kulit. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakit kulitnya, kecuali sebesar uang logam. Dia minta jangan disembuhkan sebesar uang logam ini di bagian perutnya. Agar apa tujuannya? Agar ketika dia sembuh dan dia melihat bekas penyakit yang masih tersisa itu, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta agar yang sebesar logam itu jangan disembuhkan, supaya dia selalu ingat akan keadaannya. Nabi berpesan kepada Umar, cirinya seperti itu. Dia datang dari negeri Yaman. Jika engkau menemuinya, mintalah doa kepadanya dan mintalah kepadanya agar Allah mengampuni dosamu lewat doa-doanya. Ya, subhanallah. Rasulullah meninggal
Umar belum sempat menemui dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Iya. Kemudian berlalu waktu yang panjang, penaklukan di zaman Umar semakin melebar dalam pelebaran negeri-negeri kaum muslimin atau negeri-negeri Islam keluar dari Jazirah Arab. Maka akhirnya di suatu hari datang rombongan dari negeri Yaman. Iya. Selalu Umar bertanya itu. Setiap waktu Umar bertanya, kalau ada rombongan dari Yaman, Umar selalu mengatakan, "Afikum Uwais Al-Qarni?" Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ya, kalau tidak ada, maka Umar mempersilahkan lewat rombongan tersebut. Nah, suatu ketika barulah rombongan dari negeri Yaman ini ada di dalamnya Uwais Al-Qarni. Maka Umar mengatakan, "Afikum Uwais Al-Qarni? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Iya. Lalu akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, "Saya orangnya." Lalu Umar kemudian mendekatinya dan memuliakan Uwais Al-Qarni ini, dan kemudian meminta doa dan mengatakan, "Wahai Uwais, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang hamba dari negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Jika engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa agar Allah mengampuni dosa-dosamu." Iya. Maka Umar pun meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah hal tersebut. Namun pertanyaannya di sini, kenapa sampai harus Uwais Al-Qarni yang diminta doanya? Itu begitu kan? Kan banyak sahabat hidup di zaman Rasulullah. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, yang sahabat-sahabat yang dijamin semua masuk surga. Sedangkan ini Uwais bukan sahabat Nabi, tidak sempat bertemu dengan Nabi, dia hanya golongan tabi'in. Tapi sebelum Nabi bertemu dengan orangnya, Nabi sudah mengatakan, kalau engkau mendapati orang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, apa kuncinya, apa rahasianya, kenapa doanya sangat didengar oleh Allah? Wa kana barran bi ummihi, karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Itulah yang menjadikan Uwais Al-Qarni diangkat namanya di dunia dan di akhirat. Tidak terlalu terkenal. Iya, tapi karena baktinya kepada kedua orang tuanya, Nabi sampai memesankan kepada Umar ini. Iya, yang kita tahu siapa itu Umar dengan berbagai keutamaannya, tapi Nabi meminta kepada Umar, minta doa kepadanya. Sungguh dia adalah orang yang paling didengarkan doanya oleh Allah. Karena apa? Baktinya kepada kedua orang tuanya. Iya. Ya, kemudian di antara gambaran para salaf dalam berbakti kepada kedua orang tuanya kita akan sebutkan di sini. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jam berapa masih Isya? Ya. 13 menit. Oh iya, 13 menit. Oh iya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Kun ma'al walidain kal 'abdil mudhnibiz dzalil lis-sayyidil fadhil ghalid." Jadilah kalian di depan kedua orang tua kalian seperti seorang budak atau seorang hamba yang paling berdosa, lalu dia menghadap dalam keadaan yang paling hina, menghadap kepada tuannya, menghadap kepala majikannya dalam keadaan membawa kesalahan sehingga dia merasa merendah dan takut kepada bertemu dengan majikannya atau bertemu dengan pimpinannya tersebut. Maka jadilah seperti itu di hadapan kedua orang tua kalian. Makanya ketika Muhammad bin Sirin selalu masuk atau selalu bolak-balik mengunjungi ibunya, orang-orang heran dengan keadaan Muhammad bin Sirin ini, seorang tabi'in. Dikatakan, kenapa Muhammad bin Sirin ketika selalu masuk menemui ibunya seakan-akan dia seperti orang sakit, lemah, tidak ada suara yang didengar. Maka dikatakan bahwasanya begitulah ia ketika berhadapan dengan ibunya, dia tidak berani sama sekali mengangkat suara di hadapan ibunya. Muhammad bin Sirin, subhanallah. Kemudian balagha min birril Fadl bin Yahya bi abih, telah sampai dikisahkan bahwasanya seorang kisah bakti seorang yang bernama Fadl bin Yahya kepada bapaknya.
annahuma kana fi sijin, bahwasanya Fadl bin Yahya ini suatu hari ditakdirkan masuk ke dalam penjara bersama bapaknya. Ya, jadi dia dengan bapaknya berdua dimasukkan ke dalam penjara karena suatu permasalahan. Ya. Wa kana Yahya la yatawadda illa bima'in sakhin. Ya. Adapun bapaknya ini, ya, bapaknya ini Yahya, ya. Iya. Bapaknya Fadl ini yang bernama Yahya, dia tidak bisa atau dia sudah terbiasa berwudu dengan air yang hangat. Air yang hangat yang dipanaskan. Iya. Apalagi pada saat itu mungkin musim dingin. Maka bapaknya Fadl ini yang bernama Yahya tidak bisa berwudu kecuali dengan air yang dihangatkan. Ya. Famana ahuma as-sujjan min idkhalil hatab fi lailatin baridah. Tapi orang-orang penjaga penjara itu mungkin telah dipesankan oleh pimpinan polisi di zaman tersebut, saya jangan masukkan kayu bakar kepada keduanya. Jangan sampai mereka menghangatkan tubuh mereka dengan kayu bakar. Jangan masukkan kayu bakar, jangan masukkan api dan sebagainya. Ya. Mungkin mereka ingin menyiksa keduanya di dalam penjara. Maka apa yang dilakukan oleh Fadl, untuk memberikan air yang hangat kepada bapaknya ini yang sudah terbiasa memakai air hangat dalam berwudu. Ulama mengatakan, falamma nama Yahya qamal Fadl. Ketika Yahya bapaknya Fadl ini sudah tertidur, qamal Fadl berdiri, ila wi'ain wa mala'ahuma. Dia mengambil sebuah bejana atau semacam ember atau apakah semacamnya, wa mala'ahuma, dan dia mengisi air yang dingin di bejana tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Fadl? Tsumma adnahu minal misbah. Subhanallah. Kemudian dia berdiri di bawah lampu, karena lampu pada saat itu masih pakai mungkin lentera yang ada api-apinya di dalam, itu biasa kita lihat ya. Wallahu alam semacam itu penerangan orang di zaman dulu. Ya, maka qamal Fadl ila wi'ai wa malahuma thumma adnahu minal misbah. Kemudian dia mendekatkan bejana itu di bawah lentera. Jadi misalnya ini lampu yang ada api di dalamnya, ya. Dia dekatkan ember itu seperti ini dan dia berdiri, kata ulama kita, hatta asbah, sampai datang waktu subuh. Subhanallah. Dia panaskan itu karena tidak langsung panas. Kalau dia letakkan di bawah lampu itu, di bawah lentera itu, maka dia berdiri sampai pagi untuk memanaskan air tersebut agar orang tuanya bisa pakai berwudu pada saat sholat subuh. Subhanallah. Iya. Maka ini gambaran bakti yang luar biasa, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya qala Sa'id bin Amir, berkata Sa'id bin Amir, bata akhi Umar yusalli, sesungguhnya saudaraku yang bernama Umar tinggal atau bermalam di rumahku. Dan saudaraku ini Umar, dia adalah orang yang paling rajin melaksanakan salat malam. Salat malam. Wa bata akhi Umar yusalli wa bittu aqmaru qadama ummi. Subhanallah. Kata Sa'id bin Amir, namun aku ketika malam hari aku tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan saudaraku yang sholat semalam suntuk. Tapi apa yang dikerjakan? Kata Sa'id bin Amir, aku lebih suka memijit-mijit kaki ibuku di malam hari. Dan dia mengatakan, wa ma ahabbu an laitani anna lailati bilailati, dan aku tidak berharap aku mengerjakan apa yang dikerjakan oleh saudaraku Amir. Karena dia sangat mencintai amalan ini, bahkan dia rela tidak sholat sunnah. Mungkin dia sholat sunnah atau sholat sunnah yang sederhana saja, 2 rakaat mungkin ditambah witir dan sebagainya. Sisa malamnya itu digunakan untuk memijit-mijit kaki ibunya sampai waktu subuh. Subhanallah.
Itu yang dilakukannya. Dan dia mengatakan, dan aku lebih suka perbuatanku ini, meskipun perbuatan dari saudaraku sholat di malam hari memang sangat besar keutamanya, tapi aku tidak mau bergeser dari amalanku ini, perbuatanku ini, karena aku menganggap itulah persembahan baktiku kepada ibuku tercinta. Subhanallah. Ya. Maka ini jemaah sekalian. Ya. Kemudian kana Rabi' bin Khuthaim yumitul adza anit tariq wa yaqulu hadza li ummi wa hadza li abi. Ada seorang yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Rabi' bin Khuthaim ini suatu hari dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada mungkin batu-batu, kalau kita zaman sekarang batu-batu atau batang pohon yang menghalangi jalannya manusia, dia singkirkan itu, dia pinggirkan ke pinggir jalan karena dihalangi jalannya manusia. Dan itu suatu amalan yang jangan dianggap remeh, karena Nabi pernah mengatakan, aku melihat ada seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga hanya karena amalan dia hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang menyebabkan dia masuk surga. Dia suka melakukan itu. Kalau ada dia lihat batu-batu yang menghalangi jalannya manusia, atau ada batang pohon yang menghalangi kendaraan, dia singkirkan, dia kasih pinggir. Maka kata Nabi, aku melihat laki-laki ini mondar-mandir di dalam surga. Subhanallah. Maka seorang salaf yang bernama Rabi' bin Khuthaim ini, dia ketika dia menyingkirkan gangguan dari jalan, dia mengatakan, aku melakukan amalan ini untuk ibuku, dan aku melakukan amalan ini untuk bapakku. Maksudnya apa? Aku melakukan amalan ini untuk mengangkat derajatnya orang tuaku, ibu dan bapakku. Semoga dengan amalan ini, itu akan mengangkat derajat orang tuaku di surga Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat. Meskipun sebenarnya ini perlu digarisbawahi bahwasanya meskipun seorang anak tidak berniat melakukan amalan untuk kedua orang tuanya, otomatis orang tuanya sudah mendapatkan pahala meskipun anak itu tidak niatkan. Iya. Jadi meskipun anaknya tidak berniat, saya bersedekah atas nama orang tua saya, tapi dia bersedekah saja, dan apapun kebaikan yang dia lakukan, maka pahalanya juga diberikan, dialirkan kepada kedua orang tuanya, karena dia hasil dari orang tuanya, hasil kerja keras dari orang tuanya. Maka sangat berbahagialah orang-orang tua yang mendidik anaknya sejak dengan baik, menjadikan penghafal Al-Quran. Setiap satu huruf yang dia baca, pahalanya juga diberikan kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya tidak tahu baca Quran, mungkin buta dalam masalah membaca Al-Quran, tapi karena ada anaknya penghafal Al-Quran, dia diangkat derajatnya di surga yang paling tinggi gara-gara anak yang penghafal Al-Quran. Subhanallah. Dan ada seorang yang bernama Abdullah bin Aun mengatakan, anna ummihi nadathu fa'ajabaha fi'lan fa'ala sautuhu sautaha fa'ataqa raqabatain. Seorang yang bernama Abdullah bin Aun, suatu ketika dia dipanggil oleh ibunya. Lalu dia tidak sengaja menjawab panggilan ibunya dengan mengangkat suaranya. Diangkat suaranya di depan ibunya, maka dia merasa sangat menyesal karena telah diangkat suaranya di depan ibunya. Maka apa yang dia lakukan? Fa'ataqa raqabatain. Dia membebaskan 2 orang budak. Dan membebaskan 1 orang budak itu bukan amalan atau bukan perbuatan yang biasa-biasa saja di zaman dulu. Sama kalau mungkin orang beli mobil, beli rumah, butuh harta yang banyak. Maka ketika dia tidak sengaja mengangkat suara di depan ibunya, maka dia apa yang dia lakukan? Dia membebaskan 2 orang budak. Subhanallah. Ini gambaran keutamaan atau bakti orang-orang dulu kepada kedua orang tuanya. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak orang-orang seperti ini atau mirip-mirip dengan ini di zaman sekarang. Di antara kisah yang paling menakjubkan yang pernah kami dengar di zaman sekarang, kisah bakti yang luar biasa. Kisah mungkin kita sudah dengarkan semua, dan sudah saksikan di internet. Kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Said Al-Atiq, pernah dengar atau pernah dengar ceramahnya Syekh Said Al-Atiq. Beliau menceritakan ada seorang laki-laki berumur kurang lebih 30 tahun di Saudi. Dia ini memiliki seorang ibu. Yang ibunya ini adalah ibu yang
sudah ditakdirkan menjadi gila. Ya, gila. Ya. Tidak normal lagi. Tapi sang anak yang bernama Muhammad ini tetap membersamai ibunya. Dia yang merawat ibunya tersebut. Suatu ketika dia datang ke sebuah rumah sakit, dia bawa ibunya pergi cek gula darah atau tekanan. Ya, maka dia mendatangi sebuah rumah sakit. Kemudian ketika dia memasuki rumah sakit, ya seperti biasanya dia memeluk ibunya agar ibunya tidak lari. Ya, lalu ibunya mencakar-cakar mukanya, kemudian melepaskan jilbabnya, kemudian meludahi anaknya itu. Iya, karena sudah tidak waras, ya, sudah gila ibunya ini. Iya. Lalu ketika tiba gilirannya masuk ke dokter, iya, ibunya mengatakan, "Atini batatis," ya, berikan aku kentang. Ya, dia mencari makanan-makanan atau hal-hal yang ya tidak bisa mungkin dilakukan oleh anak pada saat itu. Hal-hal yang aneh-aneh semua dia kerjakan. Iya. Maka anaknya berusaha mencarikan sampai dapat. Iya. Lalu ketika anaknya sudah berhadapan dengan dokter, dokter bertanya, "Siapa ini?" Dia mengatakan, "Ibuku." Iya. Ya, lalu dokter ini mengatakan, "Kenapa dia?" Ya. Dia mengatakan, "Ya, dia sudah begini, Dok, sudah tidak waras orangnya, ya, sejak dulu, dan saya datang ke sini untuk memeriksa atau mengecek gula darahnya dan tekanannya." Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu dokter bertanya, "Lalu bagaimana dia melahirkanmu kalau dalam keadaan gila?" Sang anak mengatakan, "Ya, saya ketika dia ditakdirkan menikah dengan bapakku di tahun pertama, ya, dia hamil, dan kemudian setelah itu melahirkanku. Setelah aku lahir, bapakku langsung menceraikannya. Ya. Dan kemudian tumbuhlah aku di tengah keluarga. Ya. Dan ketika aku berumur 10 tahun, mulai umur 10 tahun akulah yang merawatnya. Ya. Akulah yang merawatnya sejak umur 10 tahun. Ya. Sampai sekarang umurnya sudah 30 tahun. Ya. Tapi dokter ini mengatakan, "Lalu bagaimana engkau bisa hidup bersama ibumu seperti ini sedangkan dia sudah tidak mengenalmu? Ibumu ini sudah tidak mengenal, bagaimana kau bisa hidup bersamanya?" Apa kata Muhammad ini? Dia mengatakan, "Memang dia sudah tidak mengenal, tapi yang menciptakan mengenal bahwasanya aku adalah anaknya." Subhanallah. Yang menciptakan mengetahui bahwasanya dia adalah ibuku dan aku adalah anaknya. Ya. Lalu bagaimana engkau merawatnya? Bagaimana engkau menjaganya? Ya. Dia mengatakan, "Aku selalu membersamainya. Adapun ketika tiba malam hari, ketika aku mau tidur, aku ikat betisnya dengan betisku agar kemudian dia tidak lari dari rumah. Pada saat aku dalam keadaan tidur, maka aku ikat betisku dengan betisnya, ya, dengan tali, agar dia tidak melarikan diri." Subhanallah. Ya. Maka ya, ibunya mengatakan, lalu ibunya melihat layar di TV. Pas pada saat itu di dalam ruangan dokter siaran Mekah, ya, siaran channel TV Mekah. Ibunya langsung mengatakan, "Kapan engkau membawaku ke Mekah?" Dia mengatakan, "Ini baru Kamis, Ibu. Insya Allah besok saya bawa hari Jumat." Ya. Lalu dokter heran lagi, "Engkau masih membawanya ke tanah suci padahal sudah lepas tanggung jawab perintah umroh atau perintah apa saja untuknya?" Dia mengatakan, "Ya, aku tidak bisa kalau dia meminta sesuatu lalu aku tidak mengabulkannya. Ya. Aku tidak bisa hidup, ya, kalau dia meminta sesuatu lalu aku tidak mengabulkannya." Subhanallah. Lalu ketika keduanya sudah selesai memeriksa, cek darah, gula dan sebagainya, keduanya pun pergi, dan dokter ini menangis di dalam ruangannya dengan terseduh-seduh. Lalu dia mengatakan, "Betapa banyak kisah bakti kepada orang tua yang saya dengar. Barusan ada seorang anak yang orang tuanya sudah tidak mengenalinya lagi. Ya.
Boleh jadi dia dengan kehendaknya dia membuang orang tuanya ke panti jompo, apalagi orang tuanya ini sudah dalam keadaan tidak waras dan sudah tidak mengenalnya, tapi dia ingin menjadikan lembaran-lembaran indah di dalam kehidupannya bersama kedua orang tuanya atau ibunya. Dia ingin menutup hidupnya dan menutup kisah-kisah indah di dalam hidupnya dengan bakti dengan ibunya yang sudah tidak waras. Dan al-ajru ala qadri masyaqqah, dan semakin bertambah kesusahan di dalam mengurus orang tua, semakin bertambah pahala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka aku ingin, kata beliau, aku ingin menghabiskan lembaran-lembaran hidupku ini bersamanya, karena dia masih ibuku. Subhanallah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah-kisah bakti yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Adapun kita yang orang tua kita masih waras, orang tua kita yang masih ada kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Terakhir sekali kita sebutkan secara ringkas saja, maaf ini panitia karena lewat waktunya, kita sebutkan secara ringkas bagaimana cara berbakti kepada orang tua, terutama pertama tentunya sering-sering mendoakannya, ini yang paling dibutuhkan. Kemudian yang kedua, jangan mengangkat suara di depannya, bahkan disebutkan jangan berjalan di depannya, jangan duduk sebelum dia duduk. Ya, bahkan ada seorang salaf, lupa kita sebutkan, dia tidak mau makan bersama kedua orang tuanya. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak mau makan bersama ibumu?" Dia mengatakan, "Aku takut kalau pandanganku mendahului pandangannya pada suatu makanan, lalu aku ambil makanan tersebut dan dia sangat menginginkan makanan itu, maka aku tidak mau makan bersamanya." Jangan sampai keinginanku atau pandanganku kepada makanan lebih dahulu kepada pandangan ibuku tersebut. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian jangan mengangkat suara di depannya, ya, dan ya selalu mengurusi urusannya tentunya. Ya. Dan bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal? Yang pertama, bayar semua hak-hak utang-utangnya, terutama kepada manusia dan kepada Allah. Kepada Allah misalnya kodok puasanya, atau kalau dia belum berhaji, hajikan. Yang kedua, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Ya, ada teman bapak kita yang dulu dia sangat akrab dengan temannya itu, maka cara berbakti kepada bapak kita ketika dia sudah meninggal, maka sambung silaturahmi dengan teman dekatnya, orang yang paling dia dekat ketika dia di dunia dulu. Kan ada seperti itu kan, sahabatnya bapak atau kakaknya bapak, adiknya bapak kita, om kita, itulah yang kita sambung silaturahmi, cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal. Yang ketiga, dengan tentunya sudah kita sebutkan tadi, banyak-banyak berdoa, diampuni dosa-dosanya, dan kita berharap dikumpulkan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan berbuat baik kepada karib kerabatnya tadi setelah meninggal, ketika salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, kalau tidak salah, datang seorang Arab Badui kepadanya. Orang Arab Badui kepadanya meminta sebuah, kalau tidak salah, surban kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar memberikan surbannya dan memberikan langsung kendaraannya. Dengan kendaraannya dikasihkan orang Arab Badui tersebut. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kenapa kau kasih juga kendaraanmu padahal dia orang Arab Badui, orang Arab pedalaman yang mungkin kau tidak terlalu kenal?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Karena dia itu adalah orang yang paling dekat dengan bapakku dulu di dunia, maka dia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku kepadanya setelah orang tuaku meninggal dunia." Maka ini cara berbakti kepada orang tua ketika meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan. Sekali lagi kami yang berbicara seperti ini bukan berarti kamilah yang paling berbakti kepada orang tua. Kami juga masih butuh hal ini untuk terus diperbaiki dan diperbaiki. Kita sama-sama berusaha bagaimana kita memperbaiki selalu hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya tidak ada hal yang paling membahagiakan hati orang tua kita kecuali dia melihat kita di jalan kebaikan. Dia melihat kita menjadi orang yang soleh, bukan jabatan, bukan harta yang paling diutamakan orang tua kita untuk dikasih kepadanya, tapi bagaimana perhatian,
bagaimana doa dan bagaimana dia melihat menjadi kita menjadi anak-anak soleh di depannya, menjadi penyejuk hati untuk keduanya sebelum dia diangkat derajatnya nanti di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini saya kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.